Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi di rumah, saat ini di studio kita sudah kedatangan seorang inovator bernama Bapak Erianto, Sarjana Teknik. Halo Bapak, selamat datang di Balitbang Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabarnya nih Pak Erianto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Terus jaga kesehatan ya Pak, meskipun di masa pandemi seperti ini. Nah, sahabat inovasi, saat ini inovasi yang akan ditampilkan oleh Bapak Erianto adalah pengasapan ikan salai menggunakan teknologi pirolisis berbahan baku bambu dan batok kelapa. Ya Pak. Baik Pak, ini bisa dijelaskan sedikit ya Pak, yang melatar belakangi Bapak menemukan inovasi ini apa Pak? Sebetulnya saya Erianto, yaitu penggiat teknologi tepat guna. Jadi kita sering ikut lomba-lomba teknologi tepat guna, baik tingkat kota maupun tingkat provinsi, bahkan dulu pernah diajak sampai ke tingkat nasional. Nah, dari banyak teknologi-teknologi yang kita pamerkan, ada suatu teknologi yang saya tertarik untuk saya kembangkan jadi suatu usaha yang sifatnya kearifan lokal, yaitu budaya pangan tradisional, yaitu olahan ikan salai. Jadi teknologi yang kami dari TTG itu kita tertarik yaitu teknologi pirolisis. Nah, teknologi pirolisis itulah kita kembangkan untuk sebagai teknologi pengasapan ikan salai. Oke, jadi diaplikasikan ke ikan salai ya Pak ya? Salainya. Kan seperti yang kita ketahui, ikan salai ini kan salah satu ikon makanan Sumatera Selatan ya Pak ya? Betulan, ya. Nah, ikan apa saja nih Pak yang diproduksi dalam ikan salai Bapak? Jadi ikan yang kita produksi di Lubuk Linggau itu suatu ikan yang banyak yang dibudidayakan oleh kelompok tani, yaitu ikan nila, ikan lele, ikan patin. Jadi kemudian didukung oleh daerah lain seperti Kabupaten Musirawas sebagai bahan baku, di situ begitu melimpah bahan bakunya sehingga kita tertarik untuk mengembangkan yaitu olahan pangan. Oke, berarti memang memanfaatkan yang sumber daya di sekitar kita sendiri ya Pak ya? Nah tadi kan bahan bakarnya itu, bahan bakunya bambu dan batok kelapa ya Pak ya? Mungkin pemirsa di rumah ingin tahu nih Pak, cara kerja pirolisis dalam menghasilkan asap cair tadi seperti apa Pak? Bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah? Teknologi pirolisis dalam bahasa lain yaitu destilasi kering, dalam bahasa tekniknya yaitu destilasi kering. Jadi biasanya teknologi pirolisis itu banyak digunakan untuk yaitu proses kimiawi, yaitu perubahan pembakaran. Jadi biasanya kalau di teknologi plastik itu untuk jadikan bahan baku, misalkan dari bahan plastik bisa jadikan minyak. Tapi kita di sini adalah yang kita ambil yaitu bahan baku bambu atau batok kelapa, itu adalah bahan organik yang sangat baik atau tidak berbahaya untuk teknologi pengawetan makanan. Oke, jadi aman ya Pak ya? Nah, jadi teknologi pirolisis itu sama saja dengan destilasi kering, artinya suatu media destilasi di tabung atau kotak. Jadi bahan baku bambu atau tampurung dimasukkan ke dalam tabung atau sehingga menghasilkan kotak, asap tadi ya. Menghasilkan asap, dibakar dengan bahan bakar yaitu kayu bakar. Oke, seperti pengasapan konvensional ya Pak ya, menggunakan kayu bakar, namun ini ditambah dengan pengasapan asap cair yang berasal dari bambu dan batok kelapa tadi ya Pak. Nah ini kan berarti Bapak mulai dari pembuatan alat ya Pak ya, sampai ke hasil produk akhirnya ikan asapnya ya Pak. Nah dalam membuat ini apakah ada tim atau Bapak sendiri nih Pak? Kalau alat, karena kita menggiat TTG, kita buat sendiri. Jadi karena kita kebetulan kita ada keahlian kemampuan dalam
fabrikasi logam. Kita punya bengkel Bengkel sendiri. sendiri ya. Nah, kita buat alat itu sendiri. Jadi sendiri tanpa ada pendampingan. Oke, jadi inovasinya bukan hanya asap cairnya ya Iya, Pak, alatnya juga alatnya buat dibuat sendiri nih Iya. pemirsa ya. Nah Pak, ini kan kelebihannya nih Pak dengan cara konvensional apa Pak? Kelebihannya dari sisi produk, Bu ya. Iya, dari sisi produknya. Jadi alat ini kelebihannya produk yang dihasilkan yaitu salahnya lebih warnanya lebih cerah, tidak pekat kalau dibandingkan Yang konvensional, ya. lainnya. Jadi warnanya, kemudian aroma rasanya lebih menarik gitu. Kalau dari segi rasa kan itu visual ya Pak ya, Iya. dari warna, aroma penciuman, dan dari rasa atau tekstur dari ikannya sendiri seperti apa Pak? Teksturnya itu warnanya lebih kuning keemasan, agak lebih cerah ya. Itu dari tekstur produk ikan salahnya. Itu Oke. lebih cerah. Ini Bapak kan selain yang membuat alat, yang memiliki inovasi asapnya sendiri, juga sebagai pengusaha dari produk ikan salainya sendiri ya Pak ya? Iya, iya. Nah kalau Bapak bandingkan nih Pak, dengan yang dulu Bapak membuat secara konvensional, Iya. dengan yang cara sudah Bapak berinovasi asap cair ini, mana nih Pak yang lebih diminati oleh konsumen? Justru yang inovasi ini, Bu. Oh yang Yang ada inovasi. tambahan asap Ya, cairnya ya. ya? Karena lebih harum dan Lebih harum. warnanya lebih Terus, menarik ya Pak? Pengolahannya lebih kalau di tradisional kan kita kena full asap itu kan. Kalau ini kita ikan sudah kita masukkan ke dalam ruangan pirolisis, kita tinggal sudah, kita nggak Jadi kelepetan lebih misalnya. menghemat waktu Hemat ya Pak waktu, ya, ya. karena bisa ditinggalkan tadi Iya. ya. Ini kalau boleh tahu memakan waktu berapa lama nih Pak dalam proses pembuatan ikan salainya sendiri? Kalau ikan salai jenis ikannya, Ibu. Kalau ikan itu dari ikan patin, itu waktunya antara 10 sampai 15 jam. Kalau jenis nilai ikan nila yaitu 6 jam. Oh lebih cepat ya? Lebih cepat. Oke. Karena mungkin kadar istilahnya itu kan. Itu. Oke, ini mungkin pemirsa di rumah penasaran Pak, dengan umur simpan si ikan salai ini apakah ada perbedaan jika kita membuatnya dengan cara konvensional atau ditambah dengan inovasi asap cair tadi Pak? Sama atau bagaimana? Kalau dari sisi umur yaitu kalau sama sebenarnya. Sama ya Pak? Ya, tapi kita di situ ikan kita kemas. Jadi kemas dengan vakum sealer. Jadi tanpa ada kontaminasi lagi dengan udara sekitarnya. Jadi lebih tahan lama Lebih ya Pak tahan ya? lama, ya. Nah ini apakah ada pengaruh dari kelembapan ikan itu sendiri ataupun kadar airnya Pak? Kalau pengaruhnya Untuk ke masa simpannya maksud saya? masa simpannya. Masa simpannya kalau di vakum itu ketahanannya lebih lama. Kemudian itu ikan salai itu penggunaan waktu prosesnya. Kalau memang itu kadar airnya agak lebih kering, itu prosesnya agak ditambah waktunya agak lama. Jadi Kita perpanjang waktu pembakarannya ya Pak ya? Jadi perpanjang waktu pembakarannya. Jadi bisa menambah masa simpan dari si ya. ikan salai itu sendiri ya Pak Ya. ya? Ini menarik sekali pemirsa. Ya. Jadi tidak hanya satu inovasi yang ditampilkan, tapi mulai dari alatnya. Kemudian inovasi metode pengasapannya sendiri ya Pak ya? Nah, apakah ini ada hambatan tidak Pak selama membuat inovasi ini? Selama pembuatan alat, alhamdulillah kita belum pernah ada hambatan. Memang waktu kita coba alat, adalah itu hambatan, itu kegagalan produksi. Itu beberapa kali. Ada trial and error-nya kita ya. ngitung ini waktu yang tepat itu kan. Waktu, kemudian bahan bakarnya yang pas itu sebagainya itu. Oke. Nah, itu. Pak, ini kan kalau kan Bapak sudah menciptakan alat sendiri ya? Ya. Apakah alat ini baru dipakai sendiri atau sudah ada yang berminat membeli atau jadi sudah diaplikasikan ke UMKM yang lain nih Pak untuk alatnya sendiri? Kalau alat sendiri selama ini kita kita pakai sendiri. Kemudian ada beberapa tempat yaitu seperti di Kabupaten Musyarawat, dia menggunakan teknologi kita, dia mesen alat ini kita buatkan itu kan. Jadi untuk pelaku UKM juga di kota kabupaten lain. Jadi sudah ada transfer teknologi ke wilayah lain ya Pak ya? Mungkin bagi para sahabat inovasi di rumah nih yang berminat juga, mungkin para pengusaha ikan salai juga ya Pak ya. Kalau produk kan bisa nanti langsung membeli kepada Bapak, tapi kalau ingin
membuat alat yang Bapak sebutkan tadi beserta pengasapan asap cairnya tadi, bisa menghubungi Bapak langsung atau meninggalkan komen di channel YouTube kita ini ya Pak ya. Nanti kita bisa sampaikan langsung ke Bapak. Nah baik Pak, kemudian untuk pemasarannya sendiri gimana nih Pak? Untuk yang dari ikan salainya itu baru konvensional di tempat Bapak atau sudah ke media digital ini Pak? Ke tempat kita sendiri sudah, itu kota dan sekitarnya. Kemudian secara digital ada sudah. Secara online juga sudah dijual ada. Pak ya. Jadi di mana saja Ya. pemirsa bisa mendapatkannya dan Ya. memesannya tentunya Ya. ya Pak ya. Ya. Baik, ini sudah berapa lama nih Pak dari proses pembuatan alat, kemudian inovasinya ini sudah berkecimpung berapa lama Pak? Ya, pembuatan alat itu kita buat tahun 2017. 2017. Nah, 2017 sudah sampai sekarang 2021, jadi sudah 4 tahun ya. masuk 5 tahun ya. Masuk 5 tahun ya. Mm-mm. Oke, Kurang ini tentunya tadi seperti yang Bapak jelaskan lebih menguntungkan dibanding dengan penjualan ikan salai secara konvensional ya Pak ya. Nah, tadi kan kita sempat menyinggung nih pemirsa untuk masa simpannya ya Pak ya. Ini sudah diuji secara laboratorium atau baru secara visual kasat mata saja Pak untuk masa simpannya sendiri? Masa simpan kemarin kita sudah uji laboratorium di pertanian Unsri, yaitu masa kadar air yaitu antara 8 sampai 10%, yaitu kemampuan ketahanannya itu sampai 6 bulan ini. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Cukup lama juga ya Pak Cukup ya. lama juga. Dengan kondisi disimpan dalam keadaan vakum tadi ya Pak ya. Nah, itu masih dalam keadaan dikemas biasa. Oh, dikemas biasa. Kalau sudah di vakum seal sampai Berarti- 1 tahun lebih. Oh, bisa sampai 1 tahun ya. Iya. Cukup lama juga ya Pak Lama ya. juga. Tapi tergantung dari kadar air tadi ya Pak Iya, yang kadar terkandung air, di ya. ikan salainya tersebut. Nah Pak, tadi kan Bapak menggunakan bambu dan batok kelapa ya Pak. Dalam 1 kali produksi itu berapa kilo ikan dan berapa banyak bambu dan batok kelapa yang dibutuhkan ini Pak? Ya, kalau alat kita itu kapasitasnya yaitu 200 kg ikan basah. Nah, jadi menghasilkan produk 30%-nya. Jadi 70% air hilang. Jadi misalkan 100 kilo dapat 30 produk ikan salai. Didapatkan itu. Kalau dari bahan bakunya bambu dan Kalau bambu, batoknya sendiri? kita cukup 1 ikat bambu, yaitu kita potong-potong satu ikat bambu, yaitu satu batang bambu kita potong-potong, kemudian kita masukkan ke dalam alat pirolisis tadi. Itu cukup 1 ruas bambu, satu batang Dalam bambu. 1 kali produksi proses. selama 15 jam 15 tadi. jam tadi, ya. Berarti kalau yang untuk seperti ikan lele tadi lebih singkat ya Pak? Lele Lebih dan lele singkat. 6 jam, jadi masih ada sisa. Masih ada sisa. Si bahan baku Ya. tadi ya Pak ya. Jadi memang cukup menguntungkan ini pemirsa ya Pak ya. Dari segi waktu juga bisa ditinggal ya Bisa Pak ya. ditinggal. Kemudian dari segi rasa, aroma itu lebih menarik dan lebih nikmat dibanding yang ikan salai konvensional. Oke di Pak, kalau ada pesan-pesan tidak Pak bagi mungkin pada pemirsa di rumah ataupun para pengusaha salai yang lain, mungkin ada pesan-pesan untuk mereka Pak? Silakan. Untuk teman-teman pengusaha ikan salai, ya kami dari penggiat teknologi, nanti kalau ada teman untuk ingin berminat untuk mengembangkan suatu produk yang mempunyai kualitas baik, kami bisa transfer teknologi, bisa membantu untuk mengembangkan usaha UMKM yang ada, yaitu tentang pengolahan ikan salai, yaitu merupakan budaya pangan tradisional, yaitu khas Sumatera ya. Nah, jadi kami bisa transfer teknologi lah, artinya bisa membantu teman-teman mungkin ada yang minat dalam teknologi yang kita Ikan miliki salai ini ya. ikan salai Oh, ini. oke. Kemudian ada harapan nggak Pak pada pemirsa, kepada pemerintah ini Pak, harapannya? Harapannya sih kita butuh produk kita ini bisa masuk ke pasar yang lebih luas lagi, yaitu pasar nasional. Kalau bisa sih, harapan saya produk kita ini bisa disampelkan ke pasar ekspor. Jadi itu harapannya. Jadi apa yang misalkan dari pemerintah mungkin ada tentang ikan asap yang seperti apa kriterianya, nanti kita kirimkan suatu sampel,
dari produk kita. Siapa tahu nanti produk kita ini bisa masuk ke pasar yang ekspor lebih ya. luas. Oke. Itu Jadi bisa harapannya. memperluas jaringan Pasar pasarnya, yang pemasarannya pertama. ya Pak Iya. ya. Baik, Bapak di sini sungguh inspiratif sekali. Terima kasih sudah hadir dan membagi inovasinya bersama kami di podcast One Day One Innovation ya Pak. Iya. Nah, Pak kami tunggu ini Pak untuk teknologi dan inovasi yang selanjutnya. Karena kan Bapak tadi sebutkan memiliki Penggiat TTG teknologi. ya Pak ya, Iya, teknologi penggiat tepat TTG. guna yang Iya. bisa kita sharing bersama pemirsa di rumah tentunya. Baik pemirsa, ini Pak Erianto ini merupakan masyarakat umum ya Pak, Iya, masyarakat bukan umum. melalui. Jadi meskipun beliau masyarakat umum, tapi bisa menciptakan berbagai macam inovasi yang ada dengan melihat sekitar kita ya Pak ya, Iya. apa yang dibutuhkan, yang perlu ditambah inovasinya dan dikembangkan untuk dunia usaha ya Pak, Usaha, tanpa pernah untuk terus mencoba ya Pak ya, Iya. terus semangat untuk mencoba, gagal coba lagi, Iya, gagal coba coba lagi lagi. sehingga mendapatkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat banyak ya Pak. Baik, kalau gitu pemirsa, jangan lupa kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.